Halo semua. Perkenalkan, nama saya Sahabat Prima. Dan aku Queen Adiwani dan saya Cynthia Janurita. Dan sahabat Nasihat Maja. Jadi di sini kita akan membahas tentang emotional intelligence dan kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan memerankan 5 dimensi dari emotional intelligence. Halo semua, balik lagi nih sama kita. Halo. Nah, jadi kita nih mau sharing-sharing. Pasti kalian penasaran gak sih gimana kehidupan perkuliahan di UPH? Orang-orang gimana sih? Nah, jadi kita berdua adalah mahasiswa Fakultas Hukum di UPH dan kita sekarang udah di semester 2 ya, Will ya? Nah, terus jadi kita udah ada gambaran sedikit nih, dosennya gimana, perkuliahannya gimana, teman-temannya gimana, lingkungan seperti apa. Nah, bener banget nih. Jadi aku mau kasih tau sedikit ya. UPH itu teman-temannya tuh saling membantu loh. Kayak kalau misalnya kita nggak bisa dibantuin belajar, terus kayak dalam kesusahan, terus mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, UPH itu juga salah satu kampus yang mengingatkan kita akan soft skill loh. Bener banget, ngomong tentang soft skill nih. Pada tahu nggak sih tuh soft skill tuh apa? Pada tahu nggak? Jadi soft skill itu adalah kemampuan yang kita miliki untuk bersosialisasi dengan yang lain. Jadi kemampuan untuk komunikasi secara yang aktif, bekerja dalam tim itu seperti apa. Nah, terus soft skill ini sangat penting loh karena bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja kita jika sedang ada permasalahan dalam dunia perkuliahan, kerjaan, itu sangat membantu. Dan soft skill ini juga berperan penting dalam masa depan seperti mengelola emosi dan stres dan juga kemampuan komunikasi secara digital. Nah, bener banget tuh. Nah, dengan soft skill yang baik, kita bisa mengontrol emotional intelligence. Nah, EI sendiri itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengatur emosi yang ada di diri kita. Nah, memiliki emosi itu sebenarnya hal yang baik dan natural, tapi kita juga harus bisa mengontrol emosi diri kita sendiri. Nah, orang yang biasa mempunyai EI itu tuh bisa menggunakan emosi mereka untuk hal yang positif itu. Nah, untuk ini tuh mereka makanya bisa memahami emosi orang lain dengan empati dan simpati. Nah, EI sendiri tuh ada 5 aspek penting ya. Betul, ada 5 aspek penting dalam dunia perkuliahan dan dunia kerja. Nah, yaitu ada self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skills. Nah, yuk kita lihat ke dalam bagaimana 5 aspek ini mempengaruhi kehidupan perkuliahan dan juga pekerjaan. Self-awareness adalah kesadaran diri dan juga kemampuan individu dalam mengenali dan memahami diri sendiri secara menyeluruh. Mulai dari memahami sifat, watak, perasaan emosi, cara pandang, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Terdapat 3 poin penting dari self-awareness, yaitu emotional self-awareness, accurate self-assessment, dan self-confidence. Menurut kami, yang terpenting dari 3 poin ini adalah emotional self-awareness. Karena tanpa itu, kita tidak bisa mengendalikan emosi, dan mengendalikan emosi sangatlah penting untuk kehidupan kita. Berikut adalah contoh dari emotional self-awareness, yaitu bagaimana membaca dan mengetahui emosi kita sendiri, dan kita juga memiliki akal sehat atau hati nurani untuk mengontrol perilaku kita. Berikut adalah contohnya. Halo? Oh, mau nonton di mana? Tapi besok gue ada ulangan. UTS. Pengen ikut sih sebenarnya. Gimana ya? Tapi gue belum belajar. Apa gue belajar dulu? Ayo udah deh, gue gak ikut deh. Kayak gue belajar aja buat UTS besok dibanding gak bisa. Self-regulation adalah kemampuan individu untuk mengatur perilaku, emosi, dan pikiran mereka sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dari tindakan yang tidak diinginkan. Kemampuan self-regulation sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Terdapat 5 poin penting dalam self-regulation, yaitu emotional self-control, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, and innovation. Berikut adalah contoh dari emotional self-control yang memiliki arti kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengelola respon emosional mereka terhadap berbagai situasi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengontrol emosi tanpa terpengaruh secara berlebihan. Kemampuan kendali diri emosional yang baik cenderung mampu membuat keputusan
yang rasional, bahkan dalam situasi yang menantang atau menyulitkan secara emosional. Hai Queen. Hai, apa kabar? Baik. Oh, kita ada tugas tau. Iya, yang kelompok itu kan. Udah kerjain belum? Kan gue ngerjain kesimpulannya doang, jadi gue nunggu yang lain. Yang will hal gitu-gitu aja belum pada selesai, jadi gimana gue bisa ngerjain kesimpulannya? Oh iya. Duh, kenapa ya aku deg-degan banget ngerjain ini. Padahal dari kemarin tugasnya aku bisa-bisa aja ngerjainnya. Terus udah belajar lagi dari kemarin-kemarin juga. Kenapa ya sekarang deg-degan banget? Duh, takut deh nilainya nanti pas keluar jelek. Tapi kayaknya perasaan aku aja deh. Tenang, pasti bisa. Motivation adalah dorongan internal seseorang untuk bertindak, mencapai tujuan, atau memenuhi kebutuhan. Motivasi dapat berupa dorongan positif seperti keinginan untuk mencapai kesuksesan atau kebahagiaan. Motivasi seringkali dipersepsikan sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan, mempertahankan produktivitas, dan mengatasi rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 poin penting dari motivation, yaitu achievement drive, komitmen, inisiatif, dan optimism. Berikut adalah contoh dari komitmen, yaitu kesetiaan atau keinginan yang kuat untuk mematuhi, mendukung, atau mempertahankan suatu hal, baik itu berupa keyakinan, nilai, atau tindakan. Wah, jadwal UAS udah keluar nih. Kemarin nilai UTS aku jelek sih, tapi masih lama. Pergi aja deh. Wah, jadwal UAS udah keluar nih. Kemarin nilai UTS aku kurang memuaskan lagi. Aku mau niatin bagusin nilai di UAS. Aku nyicil deh. Empati adalah kemampuan yang dimana kita dapat memahami mengenai apa yang dirasakan dan yang dipikirkan oleh orang lain. Tak hanya merasakan perasaan orang saja, empati juga berarti adanya motivasi untuk melakukan tindakan akan sesuatu. Memiliki empati berarti kita menempatkan diri kita pada kondisi orang lain sehingga kita mampu memahami sudut pandang orang lain. Dengan memiliki rasa empati, kita juga dapat mengevaluasi diri kita sendiri sehingga kita dapat mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi melalui belajar untuk memahami perasaan orang lain. Empati memiliki 5 poin penting, antara lain understanding others, developing others, service orientation, leveraging diversity, dan political awareness. Maka dari itu, selanjutnya akan ditunjukkan contoh dari understanding others. Understanding others adalah kemampuan dalam memahami serta ikut merasakan perasaan orang lain. Understanding others juga berarti kemampuan untuk memahami perasaan orang serta melihat dari sudut pandang yang berbeda. Perlu kita ketahui juga bahwa memahami perasaan orang lain dari perspektif mereka itu juga penting ya. Jika kita dapat melakukan hal tersebut, berbagai macam konflik akan tercegah atau berkurang. Gue mau cerita deh. Akhir-akhir ini nilai gue turun tahu. Gimana ya? Lu ada saran atau apa gitu buat nilai gue jadi naik? Ya elah, itu karena lu malas aja kali. Gue sih gak ada saran ya. Oh gitu ya. Oke. Will, nilai gue turun nih. Kenapa? Gak tahu, kayak lagi banyak masalah aja. Terus gimana ya cara naikin nilainya? Mau tutor gue ajarin. Boleh, apa? Boleh. Ayo, oke. Social skills adalah keterampilan atau kemampuan yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Keterampilan sosial yang baik dapat membantu seseorang dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan kerja, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Terdapat 8 poin penting dari social skills, yaitu influence, communication, conflict management, leadership, change catalyst, building bonds, collaboration and cooperation, teamwork capabilities. Berikut adalah contoh dari communication yang mempunyai arti, proses penyampaian, dan pertukaran informasi, perasaan antara individu atau kelompok.
serta kemampuan untuk memahami dan merespons dengan tepat terhadap perasaan, pikiran, dan kebutuhan orang lain. Guys, jadi harga penjualan kita lagi turun nih. Gimana kalau misalnya kita tingkatinnya lewat sosial media? Kayak bikin poster atau kayak Itu gak sih ya, kayak pas kita pernah bikin itu loh, kayak bikin video-video TikTok, terus nanti kita post. Nanti kan lagi naik banget gak sih TikTok Shop, ya kan? Lu setuju gak, Sa? Kayak gitu. Ya kan? boleh sih. Boleh. Oke. Dari apa yang telah kita tampilkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kita memerlukan soft skill dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak hanya soft skill saja, kita juga memerlukan AI dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mengontrol emosi kita. Seperti kami, mahasiswa UPH, pastinya kita akan bekerja sama dalam kelompok, dan juga kita akan bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Maka dari itu, kita memerlukan untuk dapat mengontrol emosi kita. Maka dari itu, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton dan terima kasih.